Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kita jauh lebih baik dari hari kemarin. Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua baik-baik saja. Semoga kawan-kawan yang sedang dalam masalah, masalahnya cepat teratasi. Yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat. Bagi kawan-kawan yang memiliki hutang, entah itu hutang janji, atau hutang uang, atau hutang apapun itu, semoga diberi jalan dan petunjuk agar secepatnya bisa melunasinya. Dan juga bagi kawan-kawan semua yang berniat untuk menikah, semoga semuanya dilancarkan hingga hari H, dan menjadi pasangan suami istri, menjadi keluarga yang bahagia, setia hingga ke jannah lah. Pokoknya doa yang terbaik bagi kawan-kawan semua. Oh iya, bagaimana puasa kawan-kawan semua nih? Udah pada ada yang bolong nggak? Atau sudah beberapa kali bolongnya? Ya nggak apa-apa sih kawan-kawan, pasti ada alasannya tersendiri juga. Dan terpenting adalah semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok pembukaannya beda, Min? Wis, durasinya mantap nih. Gila, panjang banget. Ya, gimana ya kawan-kawan ngomongnya? Part ini tuh merupakan part spesial bagi kawan-kawan semua. Part khusus sebagai ucapan Nara kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe dan juga menonton video Nara. Alhamdulillah, Ewako13 sudah mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Alhamdulillah ya kawan-kawan ya. Allah berikan kesehatan kepada Nara dan kesabaran menjalankan channel ini. Terima kasih ya Allah. Nara juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua. Sungguh Ramadan yang penuh berkah. Berkat dukungan kawan-kawan semua, Ewako13 bisa sampai sejauh ini. Ah, lebih lu Min. Baru juga kayak gitu. Udah kayak gimana gitu. Ya, gimana ya kawan-kawan. Mungkin memang sedikit lembai sih kawan-kawan. Tapi Nara tidak bisa menahan rasa terima kasih Nara kepada kawan-kawan semua yang sudah setia mensupport Nara, baik dengan cara komen, memberikan saran, serta kritikan, share video Nara, dan juga menyukai video Nara. Doa terbaik Nara panjatkan bagi kawan-kawan semua. Sekali lagi Nara ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah Ewako13 bisa mengajukan monetisasi dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kawan-kawan semua juga pasti jenuh dengar Nara bacot panjang lebar. Kalau begitu, kita gas ke ceritanya. Si kakek yang sebelumnya mendatangi Damho lalu bergumam. Fisiknya yang terpahat tersembunyi oleh pakaiannya. Kamu tidak bisa menipuku. Kamu pasti seorang master seni bela diri, ucapnya pada Damho. Si kakek begitu yakin dengan tebakannya. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, dan banyak yang berlutut di depan beratnya tatapannya. Akan tetapi, orang yang dihadapannya kali ini sungguh sangat berbeda. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan yang terlihat di mata Damho yang gelap dan dalam. Sebuah batu besar, bahkan dia lebih mirip dengan gunung dengan batas yang tak terduga. Tulang belakangku mulai sakit. Lah, kok tiba-tiba ke tulang belakang nih, dasar si kakek-kakek. Si kakek lalu bertanya kepada Damho, siapa dia? Damho menjawabnya dengan singkat dan hanya mengatakan bahwa namanya adalah Damho. Apakah itu namamu? Apakah itu penting? Jawab Damho. Si kakek sebenarnya sedang mencari seseorang. Dia hanya ingin tahu apakah Damho terkait dengan mereka. Mereka? Siapa yang kamu bicarakan? Tanya Damho yang memang tidak tahu apa yang sedang dibicarakan si kakek. Dia pincang. Sayang sekali dia pincang. Bahkan jika kamu memiliki fisik yang kuat, apa yang dapat kamu lakukan dengan pincang? Dengan pincang, kamu kehilangan keseimbangan dan gerakan tubuhmu menjadi terbatas. Gumam si kakek yang meremehkan Damho. Aku melihat kamu bukan orang yang aku cari. Aku akan meminta satu bantuan darimu. Itu akan bermanfaat bagi kita berdua. Jadi, aku memintamu untuk mengindahkan permintaanku. Tidak peduli apa yang terjadi di sini, aku memintamu untuk pergi dengan caramu. Ucap si kakek yang hendak beranjak pergi meninggalkan Damho. Mengindahkan? Sepertinya lebih kepada ancaman.
ucap Damho sembari memperhatikan si kakek pergi. Keesokan harinya, orang-orang yang berada pada penginapan tersebut mulai bersiap dan bergegas untuk melakukan perjalanan agar mereka dapat terhindar dan tidak bertemu dengan para bandit. Hahaha, lihatlah dia. Dia terlihat seperti kura-kura, ucap tawa pria di sana yang mengundang tawa lain orang-orang sekitarnya. Duduklah dengan tegak, seperti seorang pejuang yang bertarung dengan pedangnya. Kamu bertarung dengan bahan dan apimu. Berbahagialah Jinbo, ucap Damho yang menyemangati Jinbo. Yang penting bukan apa yang orang lihat dari luar, lanjut Damho. Nasihat dari Damho dapat dimengerti dengan mudah oleh Jinbo. Dia saat ini terlihat tersenyum dan tidak murung lagi. Tapi aku tidak bisa melihat Nona dimanapun, ucap Jinbo. Nih bocah kayaknya benar-benar jatuh hati sama si Nona Sim Ok. Damho memberitahu Jinbo bahwa Nona Sim pergi lebih awal. Apakah itu membuatmu sedih? Tanya Damho yang begitu peka dengan apa yang dirasakan oleh Jinbo. Tapi si Jinbo mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak sedih sama sekali. Masih ada beberapa hari lagi agar mereka bisa mencapai Jungwon. Oleh karena itu, dia mengajak Jinbo untuk pergi sekarang. Damho bersama kudanya berjalan begitu cepat. Itu membuat Jinbo tidak bisa mengejarnya menggunakan kuda yang ditunggangi. Damho lalu menyesuaikan kecepatannya agar Jinbo tidak tertinggal. Saat mereka di tengah perjalanan, baik itu Damho maupun Jinbo merasakan ada sesuatu yang aneh. Mereka berdua mencium aroma darah yang begitu pekat. Hyung, apa ini? Tanya Jinbo yang melihat begitu banyak mayat yang tergeletak di hadapan mereka saat ini. Manhwa ini memang dipenuhi oleh pembantaian ya kawan-kawan. Begitu terkejutnya Jinbo ketika menyadari bahwa mayat-mayat itu adalah pedagang yang bekerja dengan rumah perak yang mengalir. Mereka tampaknya telah diserang, ucap Damho. Tapi oleh siapa? Tanya Jinbo. Nasib baiknya Damho sebelumnya mengajak Jinbo untuk mengikutinya. Jika tidak, Jinbo juga pasti termasuk dari salah satu orang yang dibantai di depan itu. Damho mengatakan bahwa bisa saja itu adalah orang-orang yang menyerang Jinbo sebelumnya atau sekutu mereka. Mereka dengan sengaja meletakkan mayat-mayat ini di sini, di mana kita akan menemukan mereka, ucap Damho. Mayat-mayat itu mati karena penyiksaan. Orang yang membunuh mereka memukuli mereka sampai di ambang kematian dan kemudian menaburkan garam pada luka mereka. Mereka mengalami siksaan yang sulit bahkan bagi seorang seniman bela diri untuk bertahan. Sesaat kemudian, Damho menyadari ada yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dia pun langsung mengajak Jinbo untuk segera pergi. Hyung, mereka orang yang kukenal. Kita harus menguburkan mereka, ucap Jinbo. Ada sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, balas Damho. Autor lalu memperlihatkan orang-orang yang mengawasi Damho. Benar saja kawan-kawan, mereka adalah sekutu dari bandit Hyolang. Mereka akan pergi begitu saja, ucap salah satu bandit itu. Sebagai manusia, dia seharusnya menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Tapi dia tidak. Dia menarik seperti yang mereka katakan, ucap si ketua. Aku tidak percaya satu orang menghancurkan korps Hyolang. Kurasa itu akan memakan waktu dan setidaknya membutuhkan 10 orang, lanjut si ketua. Kita lalu diperlihatkan ketika hanya tersisa satu orang dari kelompok pedagang rumah perak yang mengalir. Jika kamu ingin hidup, beritahu kami siapa yang membunuh korps Hyolang dan Dong Jacu. Hanya satu orang dengan kaki pincang, jawab pria itu. Kembali ke masa sekarang, bandit itu lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Si ketua mengatakan bahwa dia harus membayar karena menyentuh apa yang menjadi milik kita. Bawahannya mengatakan bahwa mereka harus melapor ke kabin gunung terlebih dahulu. Kita tidak akan terlambat untuk memberitahu mereka jika kita melakukannya setelah kita menangkap orang itu. Ucap si ketua yang begitu percaya diri bisa mengalahkan Damho. Si ketua lalu menyuruh semua bawahannya untuk bersiap. Setelah mereka menerima sinyal, mereka akan langsung menyergapnya. Terlihat dua orang yang mengikuti Damho dan Jinbo bersiap mengirimkan sinyal kepada si ketua agar langsung menyergap mereka berdua. Mungkinkah orang-orang yang mendukung para bandit? Jinbo, kamu tetap di sini, ucap Damho. Jinbo tentu saja menuruti perkataan Hyungnya itu. Suara ledakan yang diakibatkan dari pertarungan antara puluhan orang melawan Damho seorang diri. Dan inilah yang membuat Manhwa ini menjadi begitu keren.
Tanpa sepatah kata pun, Damho menghampiri mereka dan langsung membunuh satu persatu para bandit itu. Gemetar dan ketakutan tentunya para bandit itu menyaksikan kengerian dari Damho. Tidak terkecuali si ketua yang ekspresinya saat ini seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin seluruh kelompok orang kalah dengan satu orang dengan mudah? Sungguh sesuatu yang konyol, gumamnya yang masih begitu terkejut dengan apa yang dia saksikan. Dia begitu meremehkan Damho dan berpikir bahwa orang-orang sebelumnya terlalu melebih-lebihkan Damho. Damho dengan mudahnya membunuh dan meledakkan mereka satu persatu dengan tinjunya. Si ketua masih dengan keterkejutannya, wajahnya menjadi pucat, kedua bola matanya seakan-akan ingin keluar. Dia masih sulit mempercayai betapa mengerikannya orang yang disebut Damho itu. Gelombang tekanan yang datang darinya luar biasa. Kendalikan diri kalian. Kita semua akan berakhir mati jika ini berjalan di pihaknya, ucap para bandit tersebut. Salah seorang bandit lalu melompat menuju Damho dengan pedangnya. Jika kamu tidak ingin mati sekarang, bunuh dia. Sebelum orang itu menyentuh tanah, tinju Damho terlebih dahulu mendarat di wajahnya. Pertarungan, atau lebih tepatnya pembantaian yang dilakukan oleh Damho terus berlanjut. Dengan karakter yang dimiliki oleh Damho, tentu saja dia tidak akan membiarkan satupun orang berhasil lolos dan membunuh mereka semua. Damho benar-benar memasuki mode bantai layaknya iblis yang baru turun ke bumi dan begitu haus akan darah. Aku telah bertemu master yang tak terhitung jumlahnya saat berpergian melalui Gang Ho. Aku bahkan memiliki banyak dari mereka sebagai ketuaku. Tapi, aku belum pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya, gumam si ketua di benaknya. Begitu ketakutan dia kawan-kawan, tangannya bahkan bergetar tanpa dia sadari. Mengapa kalian membunuh para pedagang? Tanya Damho yang tak memiliki ekspresi sama sekali setelah membunuh begitu banyak orang. Setiap orang memiliki nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Dan berdasarkan itu, itulah satu-satunya nasib yang pantas mereka dapatkan. Keberadaan atau kematian mereka tidak berdampak kepada cara dunia berjalan. Itulah alasan mengapa mereka harus mati, ucap si ketua sembari mengeluarkan pedangnya. Aku mengerti. Siapa kalian? Tanya Damho yang sebenarnya terlihat begitu jengkel dengan jawaban yang diberikan si ketua. Apakah bagimu akan mudah mengetahuinya? Mencari tahu itu tidak akan begitu mudah, ucap si ketua yang bersiap menyerang Damho. Apakah begitu? Ucap Damho dengan senyum tipis. Sudah jelas nasib yang akan diterima si ketua itu. Seperti yang kalian lakukan pada para pedagang. Kalian juga harus membuktikan bahwa kalian layak untuk hidup, ucap Damho. Dasar kau bajingan kasar. Beraninya kau. Dasar idiot pincang, ucap bandit itu yang dengan bodohnya melompat ke arah Damho. Matilah kau. Jarak orang itu sudah begitu dekat dengan Damho. Hanya dengan satu ayunan pedangnya saja akan membunuh Damho. Damho dengan cepat memutar badannya dan langsung meninju orang itu dengan sangat kuat. Bandit-bandit itu terus berdatangan satu persatu tanpa henti. Kaki kirinya adalah titik lemahnya, gumam si ketua. Ini kesempatanku. Bahkan, jika aku tidak bisa membunuhnya, aku bisa menghentikannya untuk membunuh kami, ucap si ketua dengan cepatnya melompat ke arah Damho yang disibukkan oleh para bandit-bandit lainnya. Dengan teknik Revolving Soul Piercers miliknya, si ketua menebaskan pedangnya ke kaki kiri Damho. Kena kau, ucapnya. Akan tetapi, dengan mudahnya Damho mampu menghindar dan melompat ke udara. Damho memiliki refleks di atas rata-rata manusia normal. Damho langsung melayangkan lututnya ke wajah ketua itu. Tidak hanya sampai di situ, Damho juga langsung meninjunya hingga membuat si ketua terlempar dan berteriak kesakitan. Pasti tamat si ketua itu kawan-kawan. Lagi dan lagi, pembantaian kali ini diakhiri dengan tinju mematikan oleh Damho. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, sang pengarang membawa kita ke suatu tempat. Ini adalah Xiao Sanjang, terletak di tepi timur pegunungan Cheongshan dan di bawah MT Bogda di Tianshan Timur. Xiao Sanjang menjadi faksi 3 tahun lalu ketika sekelompok bandit haus darah menimbulkan masalah di pegunungan. Faksi-faksi kuat yang berada di wilayah Singang yang bersatu untuk mengalahkan mereka semuanya dibantai. Dan sejak hari itu para bandit ini menjadi penguasa Xiao Sanjang.
Mereka segera diperhitungkan sebagai faksi haus darah yang bangkit dan kuat di Xinjiang. Bagaimana dengan Gyeong Cheon Sai? Tanya ketua Sion Sanjang yang bernama Yun Ha Seong. Kami belum mendengar apa-apa, jawab bawahannya. Yun Ha mengatakan kalau mereka terlambat kali ini. Bawahannya meyakinkan Yun Ha Seong tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Dia merupakan penasehat Cheon Sanjang yang bernama Cho Heol San. Yun Ha lalu bertanya, bagaimana dengan situasi makam jahat? Jumlah pria masih menjadi masalah. Tapi begitu Cheon Sai kembali, kita bisa bernafas lagi. Yun Ha menyuruh penasihatnya itu untuk mengurusnya dengan baik. Kamu tahu, kita tidak akan berhenti hanya di sini kan? Ucap Yun Ha. Tentu saja tuan. Bagaimana saya tidak tahu ambisi pemimpin? Balas Cho Hyol. Sang pengarang lalu membawa kita kembali kepada si kakek dan si nona, di mana kedua orang itu yang sudah berada di perjalanannya. Mereka berdua membahas tentang Cheon Sanjang. Semuanya penuh dengan rahasia. Tidakkah ada yang meninggalkan tembok tinggi mereka? Si kakek mengatakan saking rahasianya, mereka tidakkah ada yang tahu siapa pemimpinnya, apa kekuatan mereka, dan apa tujuan mereka menciptakan Sanjang. Apakah tempat dengan tembok tinggi itu Cheon Sanjang? Tanya Nona Sim. Ternyata si kakek dan Nona Sim melakukan perjalanan menuju markas para bandit. Nona Sim begitu takjub melihat tembok yang dimiliki oleh Cheon Sanjang. Menurutnya, akan lebih baik jika mereka juga memiliki tembok setinggi itu. Tembok tinggi mengungkapkan bahwa kamu memiliki banyak hal untuk dilindungi, balas si kakek. Usia memang tidak membohongi pengetahuan ya kawan-kawannya. Barang yang kita cari pasti ada di sana, ucap Nona Sim. Kita lalu dibawa masuk ke dalam markas Cheon Sanjang, di mana ada seseorang yang masuk dengan terburu-buru. Pemimpin, maaf, masalah ini sangat mendesak. Seorang tamu telah datang mencari Anda, ucap orang itu. Yun Ha tentu saja bertanya siapa tamu yang datang tiba-tiba itu. Dia adalah nona muda dari rombongan timbangan darah yang telah meminta untuk bertemu dengan Anda, ucap bawahan tersebut. Rombongan timbangan darah? Apakah mereka mencium baunya? Ucap Yun Ha. Si penasehat juga tidak begitu yakin. Terlihat kegelisahan di raut wajah keduanya. Jika mereka sudah tahu, maka itu akan berbahaya. Apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Mungkin lebih baik jika kita menghilangkannya, ucap si penasehat. Ayo kita temui mereka dulu. Akan lebih aneh jika mereka belum mencium baunya. Kita perlu tahu berapa banyak yang telah mereka ketahui untuk memulai membuat serangan belasan, balas Yun Ha. Dia lalu menyuruh penasehat untuk membawa mereka ke ruang tamu yang kosong. Rombongan timbangan darah ya, gumam Yun Ha. 20 tahun yang lalu, seorang gelandangan luar biasa bernama Sim So Myung muncul. Dia memiliki prestasi militer yang luar biasa, serta keterampilan kepemimpinan yang begitu kuat. Dia juga merupakan seniman bela diri yang ikut membentuk kelompok sisik darah. 5 tahun yang lalu, ketika badai darah melanda wilayah Singang, mereka tidak ikut campur. Jika kebetulan rombongan sisik darah telah menghukum mereka, Cheon Sanjang tidak akan bisa berkembang sebanyak ini. Mereka akhirnya mulai bergerak kan? Betapa lucunya, ucap Yun Ha. Mereka bertiga pun kini telah bertemu. Yun Ha mengatakan bahwa itu merupakan suatu kehormatan karena bertemu dengan nona muda dari rombongan timbangan darah. Begitu pula dengan Nona Sim yang mengucapkan kata yang sama. Mereka berdua lalu saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. Ini adalah teh yang hanya tumbuh di sini. Rasanya tidak akan terlalu buruk, ucap Yun Ha yang menjamu mereka dengan teh yang hanya tumbuh di tempatnya. Suatu kehormatan untuk menerima teh yang kamu seduh sendiri, ucap Nona Sim. Kamu adalah orang kedua yang aku seduhkan teh. Itu pasti cukup untuk menyebutnya sebagai suatu kehormatan. Aku penasaran siapa yang pertama, tanya Nona Sim. Itu adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan, jawab Yun Ha. Itu membuatku semakin penasaran, balas Nona Sim. Seringkali menjadi aturan bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan dapat disebut kemalangan yang tiba-tiba, ucap Yun Ha. Oh begitu ya, balas Nona Sim dengan cueknya.
Yunha lalu bertanya bagaimana kabar ayah dari Nona Sim. Dia sudah lama ingin pergi dan bertemu dengannya, tapi dia tidak punya waktu. Ayah selalu mengatakan ini, jika pemimpin Xiao Qion Sanjang berjalan di jalan yang benar, mereka bisa menjadi penguasa wilayah Singang, jawab Nona Sim. Dan dia juga mengatakan kepada aku untuk menyampaikan pesan bahwa dia percaya dan tidak ragu, lanjut Nona Sim. Aku tidak layak untuk kata-kata seperti itu. Aku harus membayar kepercayaannya suatu hari nanti, balas Yunha. Yunha lalu menawarkan kepada mereka berdua untuk menginap di tempatnya malam ini dan akan menyiapkan mereka hidangan makan malam. Xin lalu memperlihatkan MC kita yang sepertinya sedang berpikir keras. Assaulting Steps yang menghancurkan dinding kastil. Piercing Fist yang menjangkau. Dua gerakan sederhana yang menakutkan. Gerakan yang memusnahkan Chong Saing dan para bawahannya. Mungkin karena shock, tapi setelah membantai mereka semua, Jinbo langsung jatuh sakit. Keduanya tinggal sebentar di kandang yang tidak terlalu jauh dari Hamil. Jinbo belakangan ini sering kehilangan kesadaran karena demamnya dan juga berhalusinasi. Matanya kehilangan kecerahannya dan dia mengalami kejang karena tinnitus tiba-tiba. Setiap kali dia kehilangan kesadaran, dia tidak bisa bangun selama 3 atau bahkan 4 hari. Selama ini, Damho sudah menjaga dan merawat Jinbo seperti adiknya sendiri. Aku bisa menyalurkan Qi dan meningkatkan vitalitasnya. Tapi, Qi yang telah dibangun melalui seni bela diri hati gelap terlalu kasar dan merusak. Saat memasuki tubuh Jinbo, itu akan merobek arteri dan venanya hingga hancur. Aku perlu mencari cara lain. Gumam Damho yang memikirkan bagaimana cara untuk menyembuhkan Jinbo. Damho menghampiri kudanya, hendak pergi mencari obat untuk Jinbo. Aku menghabiskan seluruh hidupku bekerja di kandang kuda. Tetapi aku belum pernah melihat kuda yang begitu bagus sebelumnya, ucap pemilik peternakan kuda itu. Terima kasih telah membiarkan kami tinggal, ucap Damho. Ada seseorang yang sedang sakit. Wajar jika aku membiarkan kalian tinggal, jawabnya. Dia lalu melanjutkan perkataannya dengan bertanya, lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan dengan anak yang begitu sakit? Dia adalah Gim Guanqion, pemilik kandang dan peternakan kuda ini. Kita panggil Paman Gim biar enak. Damho lalu menanyakan, apakah ada dokter di dekat sini? Paman Gim mengatakan bahwa seperti yang Damho lihat sendiri, hanya ada dataran tak berujung. Ada satu cara. Tahukah kamu apa itu ikan monster bersisik merah? Ucap Paman Gim yang memberikan solusi pada Damho. Damho tentu saja sedikit terkejut karena baru pertama kali mendengarnya. Itu pasti baru bagimu. Tidak ada yang tahu tentang itu. Dan aku hanya melihatnya sekali sejak lama. Jika kamu menuju utara sekitar 500 li, Sungai Merah akan muncul. Lanjut Paman Gim. Tidak menunggu lama, Damho langsung menunggangi kudanya menuju sungai yang disebutkan si Paman sebelumnya. Si Paman menjelaskan bahwa sungai itu memiliki tanah yang sangat merah, bahkan air yang seharusnya jernih terlihat benar-benar merah. Jauh di dalam sungai itu, seekor ikan yang disebut ikan monster bersisik merah hidup. Dan ternyata itu merupakan yang terbaik dalam meningkatkan vitalitas seseorang. Jika Damho bisa menangkapnya, memasaknya, dan memberikannya untuk dimakan oleh Jinbo, Jinbo akan segera bangkit kembali dan sembuh. Paman Gim juga memberitahu Damho bahwa akan sangat sulit untuk menangkap ikan-ikan itu karena mereka suka bersembunyi dan cukup ganas. Damho yang sudah tiba di sungai itu bersiap untuk menangkap ikan bersisik merah dengan seekor bebek sebagai umpannya. Ikan yang sudah dewasa tingginya sekitar setengah jang, kira-kira 3 meteran lah kawan-kawan. Itu pula menjadi alasan mengapa orang-orang yang tinggal di sana menganggap ikan monster bersisik merah sebagai makhluk mistis. Damho lalu melemparkan bebek yang dia pegang tadi. Pertama-tama, dia perlu mencari tahu habitat ikan monster bersisik merah tersebut. Tidak lama kemudian, suara gelembung air di sungai itu pun terdengar, menandakan bahwa ikan sisik merah itu akan muncul. Tidak menunggu lama, ikan itu pun dengan ganasnya melompat ke permukaan dan memakan umpan yang Damho lemparkan sebelumnya. Ikan monster bersisik merah itu sangat besar. Bahkan Damho sejenak hanya bisa terdiam melihatnya. Jika sebesar itu, pasti ada Neidan di dalamnya. Masalahnya adalah bahwa dia melihatku,
gumam Damho yang menggunakan rakit untuk menuju ke tengah sungai. Karena ikan itu sembunyi-sembunyi dan tidak memperlihatkan dirinya sebelum dia naik ke permukaan, maka Damho harus memancingnya lagi agar dia keluar. Damho sudah siap dengan tombak yang baru saja dia buat. Karena ikan itu bereaksi terhadap bau darah, maka Damho mengiris tangannya dan mencelupkannya ke air untuk memancing ikan bersisik merah itu keluar. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Damho. Jika dia melewatkan kesempatan ini, ikan itu tidak akan memunculkan dirinya lagi. Dan benar saja kawan-kawan, Damho tidak membutuhkan waktu lama agar memikat ikan itu keluar. Sementara Damho sibuk memancing ikan bersisik merah, di tempat lain, tepatnya di Xiaocheon Sanjang, terlihat Yunha yang sedang membersihkan pedangnya. Bintang merah. Itulah nama pedang yang aku peroleh dengan susah payah, gumam Yunha. Yunha membutuhkan 5 tahun penuh untuk mendapatkan pedang tersebut. Usaha dan kekayaan yang dia curahkan untuk menemukan ini melebihi imajinasinya. Tidakkah ada yang tidak bisa dipotong? Itu adalah pedang di antara pedang, yang hanya disebutkan membuat pemiliknya menjadi penguasa di bawah langit. Aku tidak perlu takut sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Yunha Seong, gumamnya dengan percaya diri. Tidak lama kemudian, Yolsan si penasehat masuk menemui Yunha. Yunha bertanya ada apa. Gyung Chon Saeng, jawab si penasehat. Kurasa dia telah dibunuh. Berita mengenainya telah datang bahwa mayatnya telah ditemukan di dekat Hamil. Lanjut si penasehat. Apa? Chon Saeng bukanlah seseorang yang akan terbunuh dengan mudah, ucapnya berteriak karena begitu terkejut dengan kabar yang disampaikan. Penasehat hanya mengatakan bahwa memang itulah kebenarannya. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh Chon Saeng? Ucap Yunha yang begitu marah. Kami belum tahu, jawab penasehat. Kamu harus mencari tahu pelakunya. Jika perlu, kirim mereka, perintah Yunha. Mendengar perintah itu, sontak membuat penasehat terkejut. Mereka? Jika kita menggunakannya terlalu tergesa-gesa, rombongan timbangan darah tidak akan tinggal diam, ucap penasehat. Rombongan timbangan darah merupakan kelompok atau faksi assassin atau marder ya kawan-kawannya. Intinya kelompok yang benar-benar ahli dalam pembunuhan. Itu rintangan yang harus kita lewati. Kita sudah mulai terlihat mencurigakan. Kita tidak punya alasan untuk ragu saat ini, ucap Yunha. Kembali pada Damho yang mana sudah berhasil memancing ikan sisik merah keluar. Sekarang, ucap Damho sembari langsung melemparkan tombak yang sudah dialirikinya. Hanya satu serangan, tombak itu langsung menembus ikan besar tersebut. Beberapa saat kemudian, Damho telah kembali dan tiba di kediaman Paman Gim. Jimbo bertanya apa yang terjadi. Apa kamu baik-baik saja? Kamu habis pingsan, ucap Damho. Damho menyuruh Jinbo untuk beristirahat sedikit lebih lama karena dia belum pulih sepenuhnya. Hyung, terima kasih, ucap Jinbo. Kamu pergi untuk menangkap ikan monster bersisik merah dan bahkan membawa kembali neidannya juga. Aku tidak tahu seni bela diri dengan baik. Tetapi menangkap dan memiliki neidan dari salah satu hewan mitos bukanlah hal yang biasa, ucap Paman Gim. Dia lalu bergumam di benaknya. Pria ini, dia adalah seseorang yang menentang logika. Si paman lalu bertanya bagaimana kondisi Jinbo saat ini. Damho mengatakan bahwa dia sudah pulih, akan tetapi masih membutuhkan waktu untuk beristirahat. Itulah kekuatan neidan dari ikan monster bersisik merah yang kamu dapatkan. Sungguh luar biasa. Itu pastilah tidak mudah. Sekarang kau pergilah beristirahat. Aku akan menjaga Jinbo untukmu, ucap si Paman Gim. Kita bertamu lagi ke Xiaocheon Sanjang. Udara malam terasa dingin. Itu karena angin yang mengalir turun dari puncak Bogdah. Nona Sim beranggapan betapa baiknya jika rombongan timbangan darah memiliki tempat yang sebagus ini. Si kakek membalasnya dengan mengatakan bahwa Nona Sim hanya tinggal memberi saran kepada pemimpin. Dia akan membunuhku, bahkan sebelum aku bisa menyelesaikannya, ucap Nona Sim sembari mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam air. Dia memberitahu si kakek dengan menulis di meja bahwa ada yang sedang mengawasi mereka.
sambil melanjutkan obrolan keduanya agar tidak dicurigai. Bukankah menurutmu dia terlalu keras padaku? Bagaimanapun, aku ini putrinya, bukan putranya. Lanjutnya sebagai pengalihan. Tidak hanya ada satu, sejauh ini ada 2 orang yang mengawasi mereka. Satu di langit-langit dan satunya lagi berada di luar jendela. Si Nona bertanya apakah si kakek mampu mengatasinya. Itu akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin, tulis kakek di meja. Itulah yang membuat pemimpin begitu menawan. Dia adil untuk semua orang, bukan? Ucap si kakek. Ya, dia adil sih, tapi seperti neraka. Aku harus tidur. Kalau begitu, pergi dan istirahatlah, Nona, balas si kakek. Diperlihatkan juga 2 orang yang mengawasi si kakek dan si Nona sebelumnya. Mereka tidak berpikir akan ada begitu banyak masalah yang muncul. Saat mereka ingin pergi dan kembali, tiba-tiba saja si kakek sudah ada di belakang pria itu. Si kakek langsung menjatuhkan kedua orang tersebut tanpa menimbulkan keributan sedikit pun. Hyukno, kita tidak punya banyak waktu, ucap si Nona yang mengajak kakek Hyukno untuk segera pergi. Karena kita sudah tahu namanya, maka si kakek kita akan panggil dengan namanya yang sebenarnya. Mereka berdua berhasil keluar dari markas Shocheon Sanjang tanpa ketahuan. Dan saat ini mereka sedang berada di sebuah pegunungan yang memiliki goa. Mereka berdua terlihat sedang mengawasi gua tersebut. Baik Hyukno maupun Nona Sim saling mengingatkan agar lebih berhati-hati mulai sekarang. Hyukno mengatakan bahwa dia akan membuka jalannya agar si Nona bisa menerobos maju dan masuk ke gua itu. Hyukno melemparkan satu persatu koin yang dipegang sebelumnya. Koin-koin itu menancap di dahi orang-orang yang menjaga gua tersebut. Itu adalah keterampilan gaya shuriken yang layak mendapat julukan Taking Multiple Souls White Strike. Pertarungan gaya shuriken Hyukno adalah yang terbaik di antara orang-orang yang dia kenal, gumam Nona Sim. Sesampainya mereka berdua di mulut goa, Nona Sim menanyakan tempat apa sebenarnya ini. Lihat itu menghilangkan keraguan yang saya miliki, ucap Hyukno. Betapa terkejutnya Nona Sim ketika melihat pemandangan di bawah sana. Siapa orang-orang ini? Tanyanya. Banyak orang hilang dalam perjalanan mereka ke wilayah barat untuk berdagang. Beberapa ditemukan sebagai mayat. Tetapi banyak yang menghilang tanpa jejak. Sepertinya semua pedagang dan pelancong yang hilang telah ditangkap dan dibawa ke sini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden ini kembali langsung ke sekte Hyolan Salmak, ucap Hyukno. Jangan berani-berani mencoba mencari jalan pintas, ucap bandit itu sembari mencambuk seorang pekerja di sana. Kecurigaan rombongan timbangan darah selama ini ternyata benar. Seperti yang diharapkan, Shocheon Sanjang berada di balik menghilangnya begitu banyak orang yang melakukan perjalanan. Bandit-bandit itu terus saja memukuli seseorang tanpa alasan yang jelas. Mereka menghajar para pekerja paksa dengan cambuk dan bahkan memukul perut mereka dengan sekuat tenaga. Bergeraklah lebih cepat jika kalian tidak ingin mati, ucap bandit itu sembari terus memukuli orang sebelumnya. Jika Shocheon Sanjang terlibat dengan menghilangnya banyak orang belakangan ini, itu adalah alasan yang baik untuk menghukum mereka, ucap Hyukno. Kita harus cepat kembali, ucap Nona Sim. Sungguh anak yang tidak patuh, ucap Yunha yang sudah berada di belakang mereka berdua. Aku menyuruh kalian untuk tinggal di pavilion, tetapi kalian akhirnya datang jauh-jauh ke tempat ini, ucap Yunha. Kenapa kalian menangkap mereka? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan untuk dilakukan, tanya Nona Sim dengan nada yang tinggi. Tidakkah ada pilihan? Ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan Eugene Hyulma, jawab Yunha. Hyulma? Mustahil, gumam mereka berdua yang terlihat begitu terkejut. Kalian benar tentang apa yang kalian pikirkan. Di bawah tempat ini ada Hyulma yang mewarnai seluruh wilayah Singang dengan darah lebih dari 100 tahun yang lalu, ucap Yunha. Nona Sim mengatakan kalau mereka telah melakukan sesuatu yang keterlaluan hanya karena Hyulma. Hanya katamu. Hahaha. Masih bisakah kalian mengatakan itu setelah melihat ini? Ucap Yunha sembari mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Shindo Jiokao, ini adalah senjata favorit Hyulma.
Belum lama ini, aku menemukannya di sini di makam kejahatan, ucap Yunha. Sindoh, Hyulma, Jeoksung. Kami harus berhati-hati, gumam Hyokno. Nonaku, pergi dan larilah sejauh mungkin, perintah Hyokno pada Nona Sim. Sementara itu, Gyeom Jongwang, putra si paman Kim Gwa Cheon yang sedang berpergian dari peternakan kuda milik keluarga mereka, kini telah kembali ke peternakan bersama dengan teman-temannya. Setelah paman Kim menyadari nilai sebenarnya dari Hikgwe, dia lantas ingin mengawinkan kuda-kudanya dengan Hikgwe untuk mendapatkan kuda dari garis keturunan terbaik. Paman Kim berhasil mengawinkan kuda-kudanya dengan kuda milik Damho. Sebagai balasannya, dia mengadakan pesta yang cukup besar. Jinbo yang sudah kembali dengan tubuh yang lebih sehat memamerkan keahlian memasaknya. Apakah Hyung sudah memberiku makan sesuatu yang enak ya? Indra perasaku membaik dan aku tidak merasa lelah. Bertanya-tanya si Jinbo ini kawan-kawan, karena dia menyadari ada banyak peningkatan pada tubuhnya. Para tetangga, teman-teman dari anak paman Kim, serta para tamu undangan begitu takjub melihat keterampilan memasak dari Jinbo. Kudengar, dia ingin menjadi koki. Dia benar-benar seorang koki. Puja-puji mereka kepada Jinbo yang begitu ahli dalam memasak. Itu dia, membuat orang senang dengan makananku. Itulah cara yang aku harus lakukan, gumam Jinbo. Begitu senang dan bahagianya dia melihat orang yang sangat menghargai masakannya. Tidak ada habis-habisnya orang-orang itu memuji masakan dari Jinbo. Apakah benar anak itu membuat semua hidangan ini seorang diri, ucap mereka. Aromanya, rasanya, serta kelembutan dagingnya benar-benar membuat mereka larut dalam lezatnya makanan yang disajikan. Tidak ketinggalan pula cucu perempuan paman Kim yang juga memuji makanan Jinbo yang begitu lezat. Pesta makan yang begitu meriah, ini tentu saja membuat Jinbo begitu senang. Terlebih lagi ketika orang-orang menilainya bahwa dia tidak akan tertinggal jauh dari koki lain di Jungwon. Sementara yang lainnya berpesta dan berbahagia, Damho terlihat hanya menyendiri bersama kudanya. Paman Kim menanyakan mengapa Damho sendirian. Damho menjawab bahwa dia merasa lebih baik sendiri. Skill memasak Jinbo cukup brilian, ucap paman Kim. Anak itu, dia akan menjadi koki terbaik di dunia, balas Damho. Paman Kim sekali lagi berterima kasih kepada Damho karena berkat Damho peternakan kuda mereka akan memiliki kuda dengan garis keturunan terbaik. Anak paman Kim menghampiri Damho, membungkukkan sedikit badannya lalu berterima kasih kepada Damho. Dia mengatakan kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk membayar Damho. Akan tetapi seperti yang kita ketahui karakter dari Damho ini kawan-kawan, dia menolak dan tak ingin merepotkan orang lain. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Kami akhirnya bisa berdiri bahu-membahu dengan peternakan kuda lainnya, ucap Kim Jong. Damho hanya mengatakan bahwa dia turut senang dengan hal itu. Ngomong-ngomong, baju si Kim Jong ini mirip dengan baju para bandit di gua tadi ya kawan-kawannya. Kim Jong lalu berkata, jika itu adalah pria yang mewarisi garis keturunan Han Hyulma, dia pasti akan mendapatkan daya tarik dari sekte Gunung Hua atau sekte Gongdong. Sekte Gunung Hua, ucap Damho yang seketika ekspresinya langsung berubah menjadi datar. Kim Jong lalu menjelaskan bahwa setiap 2 tahun mereka akan pergi ke Jungwon untuk menjual kuda. Sekte paling makmur dalam beberapa tahun terakhir adalah sekte Gunung Hua. Tentu saja mereka tidak bisa tidak memperhatikan Gunung Hua. Gunung Hua, ucap Damho lagi. Sepertinya dia menyimpan dendam yang begitu dalam akan sekte tersebut. Damho dan Kim Jong mengobrol cukup panjang. Kim Jong juga menjelaskan begitu banyak hal tentang Jungwon. Hingga akhirnya, di mana Damho menanyakan apa itu Kumuryeong. Itu mengacu pada seniman bela diri paling menjanjikan di dunia. Orang-orang Jungwon menyebut era ini adalah era yang diberkati. Itu karena sebanyak 9 talenta surga dikirim muncul di era ini, ucap Kim Jong menjelaskan pada Damho. Pendekar pedang terbaik, Jin Mo-yung, seorang pria yang dibesarkan oleh seorang saman dengan sangat hati-hati dan usaha yang begitu banyak. Biksu warrior Solin, jadi Cheon, salah satu seniman bela diri perwakilan zaman ini.
dan seorang pria terkenal di dunia, warrior Gunung Hua, Myung Kyung. Ini adalah perwakilan seniman bela diri Kumuriong. Ucap Kim Jong ucap Kim Jong panjang lebar pada Damho. Myung Kyung. Lalu, siapa tetua dan Jang Moon In dari sekte Gunung Hua saat ini? Tanya Damho. Ya, mana aku tahu begitu banyak. Aku bukan salah satu murid sekte Gunung Hua. Apa yang aku tahu adalah bahwa seorang warrior muda yang luar biasa bernama Myung Kyung naik ke pangkat Kumuriong. Aku juga mendengar bahwa benteng telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini mungkin masa kejayaan terbaik sekte Gunung Hua selama pemimpin saat ini. Jawab Kim Jong memberitahu semua yang dia ketahui kepada Damho. Terlihat Damho yang sudah bersiap akan meninggalkan tempat itu. Dia bergumam di benaknya. Aku ingin tahu apa yang Master lakukan. Di suatu tempat yang entah di mana, terlihat Nona Sim yang berlumuran darah dan bersusah payah untuk berjalan. Sembari Nona Sim mengingat ucapan Hyukno yang menyuruhnya untuk pergi, kita dibawa mundur sejenak pada saat pertarungan Hyukno di markas Xiao Cheon Sanjang. Nona, pergi dan larilah secepat mungkin. Yunha bukanlah seseorang yang bisa Anda tangani, ucap Hyukno. Sudah terlambat bagi kalian untuk melarikan diri, ucap Yunha yang pastinya tidak akan membiarkan mereka kabur. Hyukno tiba-tiba saja meloncat maju ke depan. Dia akan menghentikan Yunha entah bagaimana caranya agar bisa memberikan waktu untuk Nona Sim melarikan diri. Pedang kedua orang itu pun berbenturan. Mustahil, ucap Yunha. Sekarang Yunha Seong ini telah menghunuskan pedangnya. Tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup dari makam kejahatan ini, ucap Yunha. Shin lalu memperlihatkan kembali keberadaan dari Nona Sim. Sudah, gitu doang. Hei, asam rasa ngotor. Padahal Nara pengen lihat tuh kehebatan si kakek Hyukno. Baiklah kawan-kawan, cukup di sini. Ayo, siapa yang ngira videonya selesai? Mimin, tarik napas dulu kawan-kawan. Serak ini kawan-kawan. Sudah berapa chapter nih Mimin gak ada istirahat bacanya. Oke, mari kita lanjut. Temukan dia, terdengar teriakan dari orang-orang yang mengejarnya. Nona Sim bergumam kalau pertama-tama dia harus lepas dari pengejaran orang-orang itu. Maaf Hyukno, tunggu sebentar lagi. Aku akan kembali untukmu, ucap Nona Sim. Cepatlah, dia tidak akan pergi terlalu jauh, teriak para pengejar. Dasar wanita sialan. Dia melarikan diri bahkan sejauh ini dengan luka seperti itu, ucap salah seorang bandit di sana. Dia memang bagus. Aku dapat melihat mengapa dia berada di urutan kedua di sekte Hyolin Salmak, ucap si penasehat yang juga ikut mengejar. Bandit itu lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Segalanya akan menjadi rumit jika dia kembali ke sektenya. Kita harus menyingkirkannya dengan cara apapun, ucap si penasehat. Saat ini, pemimpin kita hanya mendapatkan pedang Hyulma. Jika pemimpin kita memperoleh gaya bertarung pedang dan juga teknik rahasia Hyulma, kita tidak akan takut dengan sekte rombongan timbangan darah, bahkan 9 sekte besar lainnya. Lanjut si penasehat. Sampai saat itu tiba, mereka semua harus mengulur waktu dan mengeluarkan semua yang terbaik untuk ketua sekte mereka. Penasehat bertanya, bagaimana jika mereka mencari ke arah sana? Akan tetapi bawahannya mengatakan kalau tidak ada apa-apa di sana selain perbatasan Jayu. Namun sesaat kemudian dia tersadar, tidak jauh dari sana ada sebuah peternakan di bagian tengah. Jika dia melewati perbatasan Jayu, seluruh rencana kita akan sia-sia. Semuanya, pergi ke peternakan sekarang, perintah penasehat. Dan benar saja kawan-kawan, Nona Sim yang masih berlumuran darah itu kini sudah tiba di peternakan kuda tersebut. Yang mana kita ketahui bersama bahwa peternakan ini merupakan milik Paman Gim yang sudah banyak membantu Damho. Dia lalu menarik salah satu kuda di sana. Tolong diam, ini situasi yang mendesak, ucap Nona Sim yang mencoba menenangkan kuda tersebut. Nasib daerah Singang tergantung padaku. Jadi kumohon, gadis yang baik,
Ayo kita pergi, perintahnya pada kuda tersebut. Hah? Kau siapa? Ucap Paman Gim kebingungan melihat kudanya yang ditunggangi oleh Nona Sim. Aku punya beberapa masalah, jadi tolong pinjamkan kudamu, ucap Nona Sim pada Paman Gim. Maling! Ada maling! Seseorang mencuri kudaku, teriak Paman Gim. Sempat-sempatnya dia ngelek orang satu ini, kawan-kawan. Tidak lama kemudian sudah banyak orang yang datang dan mengelilingi Nona Sim. Panik tentunya si Nona Simok itu, kawan-kawan. Aku minta maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jadi minggirlah, ucap Nona Sim. Apa? Kau menyuruh kami menyingkir? Sungguh pencurian tak tahu malu yang malah menyuruh kami untuk menyingkir, ucap pria itu. Tolong beri jalan. Aku tidak punya banyak waktu. Kami tidak bisa melakukan itu. Kuda yang kamu tunggangi adalah aset berharga bagi kami, ucap Paman Gim. Kuda itu sudah bersiap untuk berlari kencang. Aku akan menggantinya nanti. Keamanan wilayah Singang didahulukan. Jadi tolong menyingkir dari jalan. Nona Simok memerintahkan kuda itu untuk segera pergi sekarang. Tidak seorang pun bisa menghentikannya. Akan tetapi, sebelum dia berhasil keluar dari kandang kuda itu, sebuah anak panah melesat kencang mengenai ikat rambut yang digunakan. Kamu pikir kamu mau kemana? Ucap si penasehat. Simok tidak menyangka bahwa mereka dapat menyusulnya dengan cepat. Karena kamu, Xiaoqian Sanjang kami menerima cukup banyak kerusakan. Kenapa kau tidak ikut dengan kami daripada menyebabkan masalah lebih lanjut? Ucap si penasehat itu. Mustahil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mendengarkanmu? Jadi, kamu memilih untuk menempuh cara yang sulit daripada cara yang mudah, balas penasehat. Para bandit itu lalu kemudian melompat menuju arah Simok. Mereka berniat untuk langsung membunuhnya. Terlihat pula Nona Sim yang melompat dari kudanya dan menanyakan apa yang terjadi dengan Hyokno. Jika kamu ingin tahu, silakan serahkan dirimu tanpa menimbulkan masalah, jawab bandit itu. Jangan konyol. Apakah menurutmu aku akan mengikuti kalian ketika aku tahu apa yang kalian lakukan? Satu ayunan pedang dari Nona Sim langsung membunuh pria itu. Kau bahkan tidak khawatir dengan nyawa bawahanmu. Kau sungguh berhati dingin. Semuanya, kalian harus lari dari mereka. Ini adalah warrior dari Sanjang Xiaoqian yang terkenal jahat, teriak Nona Sim menyuruh para warga peternakan untuk segera melarikan diri. Mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Xiaoqian Sanjang tentu saja membuat para peternak menjadi panik. Mereka pastinya mencoba untuk melarikan diri. Si penasehat yang menyadari para peternak ingin lari langsung memberi perintah pada bawahannya. Sepertinya terlalu banyak saksi. Saya akan menyingkirkan mereka, balas bawahannya. Mereka saksi. Jangan biarkan satupun orang hidup, ucap bawahan itu yang memerintahkan anggota lainnya untuk membunuh para peternak. Satu persatu warga biasa itu kini sedang dibunuh para anggota bandit Xiaoqian Sanjang. Kalian bajingan yang kejam, ucap si Paman Gim. Kita semua akan mati jika tetap diam. Larilah, ucap pria di sana. Berpikirlah bahwa ini bukan hari kalian, ucap bandit itu yang langsung menebas leher orang yang di hadapannya. Betapa sialnya. Bencana baru saja memasuki desa ini, ucapnya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sohye, cucu si Paman Gim, hanya bisa menangis ketakutan berteriak memanggil kakeknya. Sohye, teriak Paman Gim. Tolong berbelas kasihlah, ucap Sohye ketakutan karena salah satu bandit itu sudah ada di dekatnya dengan sebuah pedang. Hentikan! Orang-orang ini tidak melakukan kesalahan. Jangan sentuh mereka, teriak Nona Sim. Salahkan semuanya pada wanita itu karena merangkak ke desa ini, ucap bandit itu. Paman Gim secepat mungkin berjalan menghampiri cucunya dan berteriak untuk menyuruh bandit itu berhenti. Bandit itu tidak memperdulikan teriakan Paman Gim. Namun saat pedangnya sudah dekat ke arah Sohye, dia seketika berhenti.
Yah, MC kita kini telah tiba dan akan membantai lagi. Para bandit begitu sulit untuk menahan aura penindasan dari Damho. Itu adalah aura penindasan yang begitu kuat. Suara langkah kakinya membuat hatiku tenggelam dan kering. Dia pasti seorang master, ucap penasehat yang menjadi begitu panik. Damho mendatangi bandit yang akan membunuh Soye. Seluruh tubuhnya gemetar karena ketakutan. Jangan dekati aku, ucap bandit itu terbata-bata. Aku bilang, pergi kau sialan, ucapnya sembari melompat ke arah Damho. Hanya dengan satu tinjuan dari Damho, bandit itu tidak hanya langsung mati. Bahkan yang tersisa darinya hanyalah darah yang berceceran di udara. Semakin panik tentu semua bandit itu yang melihat rekannya tewas hanya dengan satu tinjuan dari Damho. Satu pukulan. Pria itu baru saja dihancurkan ke udara tipis hanya dengan satu pukulan, ucap mereka. Mereka sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menjauh. Larilah. Dia ada di level yang lain, ucap mereka. Aku pernah melihat pria seperti dia sebelumnya. Dia terlalu kuat bagi kami. Kami adalah warrior dari Xiaocheon. Kami datang ke sini semata-mata untuk menangkap wanita itu. Kami hanya ingin membawanya bersama kami, ucap si penasehat. Membawa dia, katamu, balas Damho yang begitu emosi kawan-kawan. Dia melakukan dosa terhadap Xiaocheon Sanjang kami. Jika kamu membiarkan kami membawanya bersama kami akan pergi dengan damai, ucap si penasehat itu. Kalian bilang kalian akan pergi setelah menyerang dan membunuh begitu banyak orang di desa ini, ucap Damho yang benar-benar tidak tahan dengan omong kosong yang dikeluarkan oleh bandit-bandit itu. Suaranya begitu dalam dan kasar sehingga terasa seperti bergema di dalam jurang. Ini adalah pria yang tidak akan berkompromi, gumam mereka. Dia pasti gila. Beraninya dia meremehkan Xiaocheon Sanjang, ucap salah satu orang bodoh di sana. Apakah Xiaocheon Sanjang sehebat itu? Tanya Damho yang mengepalkan tinjunya dan aura yang begitu gelap juga terpancar pada tinjunya itu. Jalan, serang dan bunuh dia, perintah si penasehat kepada semua anggota bawahannya. Tidak ada seorang pun yang berhasil menyentuh Damho. Satu tinju Damho sama dengan satu nyawa yang melayang. Tinjuku tidak akan meleset. Wah. Tidak peduli berapapun banyaknya bandit itu, mereka semua hanya akan mati sia-sia di hadapan tinju Damho. Di tengah-tengah pembantaian itu, si pengarang membawa kita terbang jauh lagi. Wilayah ini merupakan MT Bokda di Tiansan Timur, tepatnya di Xiaocheon Sanjang. Pemimpin, kami menemukannya. Menemukannya? Menemukan apa maksudmu? Tanya Yunha pada bawahannya itu. Kami menemukan Eugene Hyulma. Sontak saja begitu terkejut si Yunha itu kawan-kawan. Akhirnya, ucapnya. Dia lalu menanyakan di mana lokasinya. Kami meletakkannya di kuil dekat makam kejahatan. Bawahan akan membawanya segera setelah matahari terbit, jawab si bawahan. Tidak, aku akan pergi sendiri, ucap Yunha. Berdebah memang kawan-kawan. Gara-gara dia, banyak orang yang tidak berdosa mati sia-sia tanpa alasan. Bahkan sebuah desa yang sedang berpesta ria, bergembira dan berbahagia, seketika suram menjadi lautan darah pembantaian. Memang Simok lah yang menjadi alasan langsung terjadinya pembantaian tersebut. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menyalahkan semuanya pada Simok. Tapi bagaimanapun, sejauh ini Nara sangat suka dengan alur cerita manhwa ini. Pokoknya keren banget lah kawan-kawan. MC yang tidak terlalu banyak berbelit-belit dan juga tidak naif. Beberapa NPC utama yang pembagian plotnya tidak berlebihan dan juga tidak begitu singkat. Ya, suka duka, haru, kekejaman serta pertarungan yang digambarkan secara epik menambah keseruan dari manhwa ini. Memang setiap chapternya tidak dipenuhi dengan pertarungan dari MC. Akan tetapi, menurut Nara itu cukup baik. Karena akan membosankan jika hanya pertarungan terus yang disajikan. Ngomong-ngomong nih kawan-kawan.
Setelah video ini jangan minta durasi kayak gini lagi ya kawan-kawannya. Bukannya Nara tidak mau, tapi ya kalau Nara paksakan durasi panjang yang lebih dari 30 menit, bisa jadi umur HP Nara kurang dari sebulan lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Kawan-kawan doakan aja semoga ada rezeki jadi Nara bisa konsisten dengan durasi yang kurang lebih 30 menit atau setidaknya bisa upload 2 kali sehari. Ya meskipun Nara juga sedikit kesulitan karena harus mengerjakannya sendirian. Belum lagi jika ada kegiatan Nara atau Nara lagi tidak sehat ataupun ketika HP Nara lagi ngejam. Bagaimanapun Nara ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Berkat support serta dukungan dari kawan-kawan semua, channel Nara sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Alhamdulillah sekali kawan-kawan. Doakan semoga channel Nara bisa diterima monetisasinya secepatnya. Nara tidak bosan-bosannya mengucapkan maaf kepada kawan-kawan semua jika kiranya masih ada yang tidak memuaskan dari video Nara. Insya Allah segala kebaikan kita mendapatkan balasan yang setimpal dalam bentuk apapun. Ewa Kos 13, saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.